Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga di malam yang ketiga ini kita masih bersemangat, Bapak Ibu, menuntaskan keinginan kita untuk membuat sebuah proyek, membuat sebuah produk, membuat sebuah aplikasi Android, dan mudah-mudahan apa yang kita buat nantinya itu benar-benar bermanfaat bagi kita, kemudian benar-benar bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran kita. Bapak Ibu, di sini nanti ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita akan coba mengubah link submit satu kali klik yang telah kita buat kemarin malam ya. Itu kita akan ubah menjadi QR code. Nah, sebetulnya mudah kalau kita menggunakan layanan QR code. Cuman kalau kita harus copy satu-satu Bapak Ibu, maka kita akan pusing juga kalau misalkan muridnya ada 1000, ya kan? Nah, sehingga kita bisa mensiasati, Bapak Ibu bisa menggenerate ya secara massal dan otomatis. Nah, itu yang akan Bapak Ibu pelajari. Nah, ini juga banyak dimanfaatkan oleh teman-teman guru yang lain ketika mengadakan workshop atau kegiatan. Jadi QR code ini dimanfaatkan untuk ditaruh di sertifikat seperti itu, kemudian mungkin ditaruh di surat undangan. Itu banyak dilakukan yang seperti itu. Cuman Bapak Ibu di sini mungkin berbeda dengan teman yang lain atau digunakan oleh teman guru yang lain. Bapak Ibu bisa membumbui atau bisa menaruh logo sekolah sendiri pada QR code yang akan kita buat itu. Nah, seperti apa membuatnya, kemudian susah atau enggak, menurut saya sih enggak susah, karena serba otomatis. Kemudian setelah QR code itu jadi, Bapak Ibu, maka kita membuat aplikasi scannernya, pembaca QR kodenya. Nah, aplikasi pembaca QR kodenya inilah nanti yang akan dimiliki oleh setiap siswa, di mana aplikasi itu akan digunakan untuk kegiatan presensi. Nah, jadi lengkap sudah Bapak Ibu, data sudah kita olah, kemudian cara mengubah link menjadi QR code juga sudah kita lakukan, dan yang terakhir adalah membuat aplikasi scannernya, pembaca QR kodenya, yang mana nanti ketika langsung di-scan, itu secara otomatis data akan terekam. Nah, jadi ada dua hal topik, dan ini menjadi topik kunci dari topik-topik yang sebelumnya. Mungkin agak sedikit susah, Bapak Ibu, sedikit susah, jadi nggak banyak. Dan saya yakin Bapak Ibu mampu untuk membuatnya. Mudah-mudahan saya mampu menjelaskan dengan baik, namun jika ada di tengah-tengah nanti hal yang kurang dimengerti, silahkan stop saya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, apa yang harus dibuat? Oke, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Di sini. Nah, yang harus Bapak Ibu siapkan adalah database QR code, mohon maaf, database dari link submit satu kali klik dari setiap siswa. Itu yang akan kita generate menjadi QR code. Oke, di sini saya telah membagikan, Bapak Ibu, contohnya setelah saya bagikan di Google Classroom, Bapak Ibu bisa mengambil rumusnya dan mengubah bagian namanya, kemudian NIPD-nya, dan mungkin nanti bagian linknya juga akan berubah, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan buka ini contohnya. Kemudian Bapak Ibu, agar tidak terlalu lama juga, mungkin lebih to the point. Untuk materinya saya sudah memaparkan di sana, kira-kira ada 37 slide yang akan memandu Bapak Ibu bisa membuat atau bisa mengubah link menjadi QR code. Kemudian di situ Codular Framework ya. Nah,
Oke, ini sambil kita tunggu karena masih proses berputar ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, jika kita melihat, maka kita akan tahu tuh. Jadi linknya itu yang link QR kodenya ini, Ibu, kemudian ini hasilnya, ini gambarnya, gitu ya. Nah, buat otomatisnya gimana Pak? Nah, saya buatkan kartu siswanya ada yang di sini. Jadi ini kartu siswanya, kalau saya klik maka jadinya seperti ini Bapak Ibu. Coba kita lihat. Pak, untuk desain kartu ininya boleh nggak berbeda? Silakan, ini tergantung dengan selera Bapak Ibu masing-masing. Saya hanya menggunakan yang simple dan saya hanya mengantarkan Bapak Ibu mengenal cara membuatnya. Kalau ada improve-improve yang lain, nah itu menjadi lebih bagus ya. Nah ini. Jadi di sini ada QR kodenya, kemudian di sini ada namanya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya template yang baik, bagus sekali kalau memang bisa dimanfaatkan. Oke, jadi kita akan mulai dengan saya akan contohkan dari awal Bapak Ibu. Kalau ini kan sudah jadi ya. Saya contohkan, saya akan membuat file new di sini. Yang mana isinya Bapak Ibu ada nama, kemudian ada identitas siswanya ya. Ada nama mungkin NIPD juga. Terus setelah itu, setelah NIPD, ada link satu kali klik. Nah ini yang menjadi penting. Karena ini yang akan kita ubah menjadi QR code. Oke. Untuk nama-namanya Bapak Ibu, saya akan kopikan dari yang ada di sini. Sampai NIPD. Oke, mungkin sampai link satu kali klik ya. Link satu kali klik ini sudah pembahasan tadi malam. Jadi menurut saya sudah saya jelaskan. Ya. Waduh, cukup lama juga ya buka ini, Bapak Ibu. Buka satu. Oke, nggak apa-apa. Ini saya copy paste aja. Saya klik kanan, kemudian saya paste. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Terus gimana Pak untuk selanjutnya? Ya kita rapikan dulu Bapak Ibu agar dokumen database ini menjadi enak dilihat. Ini juga sudah lengkap dengan nomornya ya. Nah, ini saya tarik seperti ini aja. Ya, jadi sudah pas Bapak Ibu. Nah, untuk seluruhnya ini saya akan rata tengah atau middle ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini kita akan mengubah ini. Jadi QR kodenya. Gimana Pak caranya? Oke. Skripnya itu ada di sini Bapak Ibu. Pertama, kita akan menggunakan yang namanya array formula sama Bapak Ibu. Jadi tidak satu-satu ya. Jadi lakukan untuk ke bawah seperti ini. Oke, saya copy di sini sama dengan array formula. Kita mulai Bapak Ibu, array formula. Jika if kolom baris ya, maaf. Baris itu row. Jika row AA ini AA ke bawah tutup kurung merupakan baris pertama, merupakan berarti sama dengan baris pertama. Baris pertama kan ini ya Bapak Ibu. Nih. Ya kan? Koma, maka beri nama berarti nama itu harus tanda petik 2 Bapak Ibu ya. Tanda petik. Beri nama link QR code. Link QR code. Nah, seperti ini.
koma. Jika bukan baris pertama, koma itu setelahnya koma itu yang bukan. Jika bukan garis pertama, maka harus melakukan apa? Nah, di sini jika bukan baris pertama, maka jika kolom AA, saya klik di sini kolom AA sehingga di sini muncul, ya, ya. Saya ngetik di sini juga boleh Bapak Ibu ya. Jika kolom AA sama dengan kosong, jadi tidak ada isinya, maka ya kosong. Tapi kalau ada isinya seperti itu, maka bisa melakukan, coba saya isi dengan oke misalkan. Ya kan? Jika tidak kosong, maka oke. Nah, sehingga kalau saya enter semuanya yang tidak kosong pada baris A, yang tidak kosong itu ya oke semua jawabannya tuh. Nah, oke inilah nanti yang kita isi dengan link QR kodenya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk link QR kodenya sendiri seperti apa? Nah, ini saya harus nyontek di sini Bapak Ibu. Saya juga kurang hafal karena itu ada alamatnya. Alamat generate-nya ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Tuh, coba kita lihat. HTTP. Oke. Jadi saya copy dari sini. Nah, saya akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu di sini. Oke, kita kembali. Tadi sudah saya copy Bapak Ibu. Maka oke di sini kita ubah menjadi rumus mengubah link menjadi QR code. Nah, kita mulai dari sini. Mulai dari yang depan Bapak Ibu. Nah, jika kosong, maka kosong. Jika tidak kosong, lakukan ini. Nah, kunjungi katanya. Masuk ke HTTP ini. lessonforyou.info QR code. Nah, ini alamat generate-nya ya Bapak Ibu. Kemudian di sini data sama dengan, nah kita akan mengambil data yang mana yang mau dijadikan QR code. Jelas ya Bapak Ibu. Kemudian datanya kita ambil, karena ini string, tanda petik 2, kita gabung. Nah, sehingga muncul di sini dan. Gabungkan dengan URL. Nah, dalam bahasa spreadsheet, Bapak Ibu, URL itu rumusnya adalah enkode URL ini. Di mana enkode itu disimpan? Di kolom berapa? Di sini Bapak Ibu jawabannya adalah di kolom FF. Jadi kolom FF ke bawah. Terus setelah itu gabung lagi dengan size. Oke, size ini adalah ukuran logonya nanti. Bukan ukuran logonya, tapi ukuran QR kodenya. Semakin besar, maka semakin besar juga QR kodenya ditampilkan. Ya, resolusinya Bapak Ibu. Nah, tapi saya gunakan yang standar Bapak Ibu. Di sini saya gunakan 500 aja, ini sudah gede. Kemudian Bapak Ibu, ini ada logo. Nah, oke, tar. Ini ada logo ya, logo sama dengan. Nah, logo sama dengan ke belakang itulah yang diisi dengan link gambar kita atau link gambar dari sekolah kita. Oke, jadi link gambarnya itu HTTP ke belakang, kemudian sampai PNG Bapak Ibu ini. Baru kita tutup. Oke, setelah itu kita tekan enter Bapak Ibu. Nah, sehingga dia berubah menjadi link. Dari link ini diubah menjadi link gambar. Coba kita klik link gambarnya, akan menjadi seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ukuran 500. Kalau 1000 mungkin tembus ke atas ini ya.
Nah, ini 500 sudah sebesar ini. Nah, ini Bapak Ibu silakan nih nanti ubah dengan kode Bapak Ibu atau kode sekolah masing-masing. Gimana Pak cara ngubahnya Pak? Oke. Kita buka new tab Bapak Ibu, kemudian ini catat ya Bapak Ibu, catat. Ketik di sini IMG BB. Ini imgbb.com. Nah, enter. Bapak Ibu. Oke, supaya Bapak Ibu tidak pusing-pusing ria, saya kirimkan di kolom chat aja. Tuh. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengubah logonya, ya, logo dari sekolah kita. Caranya, Bapak Ibu, mudah. Ini start upload, mulai upload, kemudian kita cari logo kita yang paling bersesuaian. Yang mana? Contoh, mungkin saya akan menggunakan logo yang lain karena tadi sudah menggunakan logo kabupaten saya pakai logo yang PGRI misalkan ya. Oke, saya pilih PGRI dan setelah itu saya klik open, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini untuk pilihannya, Bapak Ibu pilih yang don't auto delete. Jadi jangan di delete otomatis. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik upload. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada tulisan ke belakang HTTP sampai dengan PNG. Nah, sampai sini. Ya. Ini link gambar yang akan kita gantikan. Kita pastekan ke rumus tadi, Bapak Ibu. Nah, caranya ya kita copy terus bisa kita paste di sini dan kita ambil bagiannya saja. Nah, saya ambil sampai PNG, sorry, ini ya Bapak Ibu. https ibb.co ini sampai PNG. Nah, kemudian klik copy, kita ubah di sini QR code ini dari sama dengan logo ke belakang, ya ini sampai PNG. Awas, tanda petiknya jangan dihapus ya Bapak Ibu. Ini saya delete, kemudian saya Ctrl V. Nah, jadi sudah terganti. Setelah itu tekan Enter. Oke, untuk mengetahui hasilnya, kita klik aja link ini, kemudian kita tekan yang tulisan berwarna biru ini, Bapak Ibu. Kira-kira menjadi seperti apa? Nah, kalau tadi adalah logo dari Kabupaten Situbondo, maka untuk yang sekarang adalah logo PGRI. Nah, ya kan? Bisa logo yang lain, Pak? Sangat bisa. Mau dikasih wajah Bapak Ibu? Bisa, bisa. Ya, jadi di sini bisa sekali. Caranya seperti tadi, upload dulu, ambil link image-nya, gantikan di rumus tadi itu ya, Bapak Ibu, di bagian logo ini. Nih. Nah, di bagian logo ke belakang. Seperti itu caranya. Oke, ini sudah jadi. Kemudian ini saya... waduh. Ya. Loh, Pak, kalau ingin langsung tahu hasil QR kodenya di sini gimana caranya? Nah, caranya mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung gini deh. Sama dengan image. Nah, image boleh dari ini. Dari link ini. Tekan enter. Nah, tuh muncul. Ya. Nah, tapi ini kan manual banget, Bapak Ibu. Manual banget. Supaya tidak manual, ya kita pakai array formula lagi ya, Bapak Ibu. Sama dengan array formula, kemudian jika, if, baris AA, nah, oke, baris A titik 2A, tutup kurung, merupakan baris pertama, maka beri nama, namanya adalah, gambar QR kode, tutup kurung. Jika bukan, nah, if lagi Bapak Ibu. Jika bukan, jika A itu kosong, tanda petik 2 gini, maka jawabannya ya kosong. Tapi kalau tidak kosong,
Maka beri rumus image. Nah, mana yang mau dijadikan image? Kolom G. Klik aja kolom G ke bawah. Setelah itu tekan enter. Nah, kenapa kok NA Bapak Ibu? Karena di sini sudah ada isi sebelumnya. Kita delete aja dengan menekan backspace. Ya. Kemudian ini kita tekan enter lagi. Ada yang keliru, Pak. Apa yang keliru, Bapak Ibu? Nah, ini kalau keliru bikin pusing ya, Bapak Ibu. Oke, ini saya coba image GG ini saya ganti dengan oke gini. Jalan nggak? Nggak jalan juga. Saya bentar, Bapak Ibu. Array formula if AA sama dengan 1, koma, jika AA kosong, maka kosong. Wrong number, oh number. Salah nomor, katanya Bapak Ibu. Array formula. Oke. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke yang ini Bapak Ibu. Di sini sudah ada. Ntar. Kita lihat yang ini ya. Nih. Oke, kita copy yang ini ya Bapak Ibu. Ini sama, saya taruh di sini. Kalau kita pakai AA tadi, yang ini pakai G. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, muncul. Loh, yang ini kok jadi error, Pak? Nah, ini coba kita Ctrl Z. Nah, sempurna Bapak Ibu ya. Oke, nah ini sudah ada semua ini ke bawah nanti Bapak Ibu. Sampai di sini. Tinggal kita menunggu aja. Sampai di sini ini sudah matang Bapak Ibu. Terus selanjutnya untuk membuat kartu siswa ya. Kartu siswa. Caranya Bapak Ibu buat template dulu. Template-nya seperti yang saya buat ini. Nih. Contohnya ya. Saya buat dengan Google Slide Bapak Ibu. Buat dengan Google Slide. Kemudian tinggal kita atur-atur mana yang ini. Jadi kalau ini sertifikat, ya sama, caranya seperti ini juga Bapak Ibu ya. Caranya seperti ini juga. Persis. Oke, kita mulai dari bagian yang nama siswa. Nah, yang ada di dalam kurung ini Bapak Ibu, kurikulum siku ini ya. Kurung siku ini itu adalah persis dengan yang ada pada ini. Ya, Bapak Ibu, kita lihat nih. Nama siswa, besar kecilnya sama Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Nama siswa. Terus di sampingnya ada NIPD. Nah, maka di sini juga lainnya ini isian manual. Jadi yang ngambil dari database ini itu cuma 2 Bapak Ibu, nama dan NIPD. Berikutnya QR kodenya juga. Nah, QR kodenya ini. Yang diambil linknya yang diambil ya Bapak Ibu. Linknya yang mana Pak? Linknya yang ini. Nah ini yang kita ambil. Ini Bapak Ibu. Link QR kode. Nah ini sudah ada jelas. Link QR kode. Nah maka di sini kita buat link seperti ini. Nah untuk ukurannya Bapak Ibu bisa klik kanan. Kemudian di sini pilih format option ya. Dan Bapak Ibu bisa klik size. Nah silakan dibuat persegi. Ininya berapa, kemudian ininya berapa.
Saya menggunakan 1,4 persegi. Oke. Pak, untuk menambahkan teks tulisan seperti ini gimana, Pak? Nah, ini sudah ada tombol T, Bapak Ibu, ya. Ini teks. Tinggal kita klik, kita tambahkan di sini, maka akan muncul. Nah, tuh. Jelas ya, Bapak Ibu? Untuk ukurannya, ini ada di sini ukurannya. Nah, kalau ini kartu siswa sudah jadi, ada baiknya Bapak Ibu, misalkan background-nya mau disesuaikan, Pak. Sangat bagus. Ini saya cuma pakai ini aja, pakai shape ya, pakai bentuk. Nah, pakai yang ada di sini aja saya. Tuh. Kalau warnanya mau diubah, saya ubah menjadi warna agak oranye, misalkan gini. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan. Ya. Oke, database datanya sudah matang, template-nya juga sudah ada. Selanjutnya kita eksekusi, Bapak Ibu. Nah, ini saya beri judul dengan link submit 1 kali klik ya. Ya. Seperti ini. Gimana Pak cara mengeksekusinya Pak? Nah, Bapak Ibu tinggal pilih add-on. Kita cari yang namanya AutoCAD, Bapak Ibu. Punya saya tidak ada Pak. Oke, Bapak Ibu, maka wajib untuk menginstal terlebih dahulu. Kalau AutoCAD tidak ada, maka Bapak Ibu scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya Get Add-on. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID, maka secara otomatis itu sudah ada, Bapak Ibu ya. Nah, makanya kan kemarin saya menyarankan silakan pakai akun belajar.id. Selain penyimpanannya tidak terbatas. Nah, oke, setelah itu lakukan pencarian Bapak Ibu. Namanya ini. Nah, persis ada di awal. AutoCAD. Ya. Kemudian tinggal klik, Bapak Ibu tinggal klik lagi install. Secara otomatis nanti muncul di add-on ya. Nih, muncul di add-on sini. Ini AutoCAD. Untuk memulainya, pilih add-on, pilih AutoCAD dan kita jalankan, launch ya, jalankan. Nah, di sini Bapak Ibu ini sudah mau menjalankan ya. Pertama, kita harus memberi namanya, memberi nama pekerjaannya ya. Maksudnya nama pekerjaannya Pak, ya nama yang akan kita buat otomatis ini. Kita beri nama kartu siswa, karena kita ingin membuat kartu siswa. Kemudian kita klik next, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita pilih template, karena di sini bayangkan nih, no template katanya. Jadi kita pilih dari from Drive. Nah, kita pilih dari Google Drive. Maka kita pilih yang ini, Bapak Ibu. Template ini ya. Kartu siswa. Oke, kita klik aja di sini. Template kartu siswa ini. Ya. Kemudian kita klik select. Nah, maka secara otomatis ini template-nya sudah masuk. Ya, sudah masuk. Nah, untuk template-template yang sudah saya gunakan banyak di sini. Coba kita lihat ya Bapak Ibu, ini template yang sudah saya gunakan. Template sertifikat, skrip pengumuman, sertifikat. Nah, rata-rata sertifikat yang saya buat otomatis seperti ini ya. Terus setelah template dipilih, kita next lagi. Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, isiannya belum muncul. Nama siswa itu mau diisi apa? Belum muncul kan? Jangan khawatir. Bapak Ibu pilih dulu sheet-nya sheet berapa? Sheet 1. Sheet 1 itu sesuai dengan nama sheet yang ada di sini Bapak Ibu, di bawah ini. Kalau ini sheet-nya namanya download, maka di sini juga download sama. Ya. Nah, sehingga kita perlu mencocokkan antara yang dikurung lancip ini, Bapak Ibu sudah sesuai belum nih dengan ini? Oh, sudah. Ini nama siswa, ini juga nama siswa. Yang ini NIPD dengan NIPD. Kemudian
Yang link QR code itu juga sama dengan link QR code. Nah, isian ini kan ada 1, 2, 3. Itu sama banyaknya dengan yang ada di sini. 1, Sekarang juga aku masih 2, 3. bilang Bapak. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah bersesuaian, ingat Bapak Ibu, QR code itu yang ditampilkan bukan linknya, tetapi gambarnya. Sekali lagi, QR code yang ingin kita tampilkan itu bukan link, tapi gambarnya. Sehingga pada link QR code ini kita ubah dari standar menjadi image. Ya, menjadi image. Mohon maaf. Sendiri tadi itu walaupun tidak ada yang sendiri ya. Ya, ini berubah menjadi image. Ah, oke, ini sudah. Oke, kita klik next, Bapak Ibu, untuk melanjutkan. Nah, kita akan memberi file apa dari kartu siswanya masing-masing nanti. Ya, kita beri nama sesuai nama siswanya. Caranya, nah, gini lagi Bapak Ibu. Kita arahkan ke sini ya, ke nama siswa ini. Tulis lagi nama siswa. Tutup. Lebih lengkap lagi kalau mau digabung, NIPD. Boleh seperti ini. Jadi nanti di belakangnya nama ada NIPD. Nah, tapi saya tidak melakukan ini biasanya Bapak Ibu. Terlalu kotor ya untuk nama. Jadi saya cukup nama siswa ini sudah mewakili dokumennya masing-masing. Terus Pak, tipe yang akan dibuat, artinya tipe yang akan di-generate, itu tipenya bukan Google Slide tetapi dalam bentuk PDF. Pilihannya multiple atau single. Kalau single Bapak Ibu, ada 1000 yang akan di-generate, maka jadi halaman 1, 2, 3, 4, sampai 1000 jadi 1. Ini single. Tetapi kalau multiple, 1 orang 1. Nah, bedanya ya. Jadi dibuat per orang. Oke, kita biarkan ini multiple. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita pilih Bapak Ibu folder penyimpanannya di Google Drive akan disimpan di mana. Oke ya, akan disimpan di mana. Ini saya hapus. Saya sudah menyediakan folder khusus. Caranya kita pilih choose folder. Kemudian foldernya saya beri nama. Waduh, mana? Banyak banget Bapak Ibu. Sabar ya. Oke. Nah, kalau terlalu susah ketik cari di sini ya Bapak Ibu. Nama foldernya kalau tidak salah itu tadi saya beri nama kartu siswa. Ada nggak? Nah. Ini ya Bapak Ibu. Saya sudah menemukan kartu siswa. Oh, non dokumen. Ini nih ya Bapak Ibu. Ini pilih ya kartu siswa ini. Sudah ketemu Bapak Ibu. Saya klik select. Nah, maka di sini kita simpan di folder namanya kartu siswa. Setelah itu kita klik next. Ya. Kemudian next aja terus next. Next terus. Nah, ini kecuali ingin di-share ke email Bapak Ibu. Tapi di database tidak ada email yang disimpan. Tidak ada alamat emailnya. Jadi nggak usah di-share. Kita next aja terus Bapak Ibu. Sampai terakhir muncul tombol save. Nah, kita save. Setelah itu Bapak Ibu tinggal kita klik jalankan, run. Nah, maka di sebelah kanan ini nanti akan muncul hasil generate-nya. Nah, itu. Ya, sudah muncul tulisan. Jadi ada 29 pekerjaan. Ini baru selesai muncul 1 Bapak Ibu. Nih, kelihatan ya? Tuh, sudah 1 katanya. Ini muncul di sini. Oke, kalau kurang jelas Bapak Ibu bisa geser agak ke sini. Nah, tuh sudah muncul 2 sesuai yang ada di sini Bapak Ibu. Ya. Nih. Oke, kalau ingin melihat hasilnya kita klik
Ya ini kita buka. Nah, jadi nggak capek ngetik satu-satu Bapak Ibu. Pakai autocrat. Tuh, nah, sangat rapi. Kemudian di sini juga ada logonya ya, QR kodenya. Oke. Ini saya close. Nah, saya menganggap ini sudah Bapak Ibu, biarkan ini berjalan dengan sendirinya ya. Kan, ini sudah berjalan otomatis. Nah, maka sampai di sini sebelum saya masuk ke segmen berikutnya yaitu membuat scannernya. Nah, aplikasi scannernya sekarang. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Boleh sekarang buka Mac-nya, kemudian apa yang ingin ditanyakan silakan. Sudah ada Bu Ani, Bu Ita, Pak Kasim, kemudian juga ada Bu Snul, nah, ini Mas Marwan, kemudian ada Mas Ardani, Bu Mei ya, Pak Saiful, Bu Rusma, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan dari cara membuat kartu siswanya. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Wah ini diem semua, saya bingung juga ya. Ini paham atau pusing? Mencermati Pak Bang Lawang. Ya. Oke. Karena kalau sekali salah langkah Pak Nopal, mungkin bisa jadi ya error atau mungkin pusing. Jadi mungkin langkah-langkahnya harus. Nah, Oke, untuk langkahnya ya seperti tadi. Sama ini Pak Nopal. Untuk panduannya ya. ada. Intinya berarti kalau gimana? Apa database-nya ini Pak, ini harus benar ya berarti ya, jangan sampai salah ya. Iya, taruhannya di link satu klik link itu. Satu kali klik ini yang. Ya, taruhannya di situ. Makanya kan tadi malam setelah membuat link, kita harus menguji apakah linknya berjalan dengan ini berjalan dengan atau berhasil ya, gitu. Apakah bisa dimodifikasi, Bapak Ibu? Untuk proses modifikasi kita bisa. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, oke, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan HP ya, silakan. Ini di scan Bapak Ibu, scan aja gak apa-apa link ini. QR kode ini Bapak Ibu scan aja, maka nanti Bapak Ibu muncul hasilnya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu pakai aplikasi QR code atau pakai WA? Boleh, aplikasi scanner bawaan Xiaomi boleh. Code ya. Pakai foto, biasanya kan ada. Harusnya langsung terkirim. Iya, gimana? Baik. Sudah dicoba Pak? Di scan Pak? Ya. Ini. Jadi kalau ini saya scan Bapak Ibu. Nah, scan pakai HP, maka kita go to website, maka secara otomatis nanti itu langsung ini. Ada kendala Pak di barcode-nya Pak. Ya. Gimana itu Pak? Jadi setelah di-scan itu kita harus memasukkan namanya. Oke, siap. Namanya. Kalau nomor dan ininya ada Pak ya? Nomor dan keterangan. Ya, nomor sama keterangan itu sudah ada. Siap, baik Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu setelah di-scan ternyata nomor dan keterangan itu masuk, tetapi nama siswa nggak ada Pak. Oke, jadi
ini terjadi kesalahan di ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Ini namanya ya Bapak Ibu. Kita coba lihat di ininya, nama yang kita cantumkan di Google Form-nya. Nama di Google Form-nya itu kira-kira diberi nama apa, kan gitu. Kalau sama, tidak masuk. Cek bentar ya. Saya ngambil dari yang hari kedua. Intinya data siswa itu harus sesuai di Google Form sama di database, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi intinya di situ, Pak. Harus sesuai, Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah. Oke, ini sudah selesai pekerjaannya Bapak Ibu. Kita close. Nah, tuh, sudah jadi punya 29 orang ya. Yang ini adalah Abdul Qomar. Padahal di sini sama ada nih Abdul Qomar. Tapi tidak jalan ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Maka apa yang salah? Coba saya scan sekali lagi. Kalau ingin tahu hasilnya, sebetulnya sebelum di-scan Bapak Ibu, ini pastikan linknya ini berjalan dengan bagus ya. Berjalan dengan semestinya. Nah, itu. Respon has been record. Nama Faris, Pak. Tadi namanya di barcode-nya itu Faris. Faris itu yang mana? Faris. Yang ini ya, Pak ya. Coba kita klik ya, Bapak Ibu. 10. Nah, betul ya. Berarti ada link yang salah nih ketika Faris. Nah, Bapak Ibu bisa melacak di sini apa yang salah. Faris Putra Distriansyah. Oke. Ketika dicek di sini namanya Faris Putra, nah tanpa spasi Bapak Ibu ya. Spasi, Pak. Spasinya. Oke. Jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini kita belajar berbasis masalah nih Bapak Ibu. Troubleshooting. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Nah, ini ada spasinya. Kita coba lagi apakah akan berhasil. Nah, ternyata berhasil Bapak Ibu ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Intinya. Jadi harus sesuai, benar-benar sama. Nah, ini akurasi Bapak Ibu menjadi kunci di sini ya. Oke, ini sudah sudah bisa kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kan begini kadang Bapak Ibu. Loh, Pak, itu link bisa di-scan di aplikasi yang lain. Terus misalkan tanpa membuat aplikasi scanner sendiri kan tidak ada scanner yang lain. Ya betul memang. Tetapi nanti yang scanner kita itu Pak, setelah di-scan langsung masuk. Kalau tadi kan di-scan baru mencet tombol GoTo gitu ya, GoTo website. Nah yang kita buat ini setelah di-scan langsung terekam. Seperti apa akan saya contohkan. Terus nanti saya beri tips Bapak Ibu. Gimana supaya link ini tidak bisa diakses di scanner yang lain. Ya. Supaya tidak bisa diakses di scanner yang lain. Oke, jadi pembahasan yang kedua, Bapak Ibu masuk di Kodular. Nah, ini adalah framework. Ketik di sini kodular.io. Oke, tekan enter.
Di Kodular ini Bapak Ibu nanti untuk tidak menggunakan kode pemrograman, karena kita tinggal drag and drop aja ya. Drag and drop untuk blocking kodenya. Nah, cuman yang perlu kita asah itu adalah logika berpikirnya Bapak Ibu. Contoh begini, jika di-scan, maka munculkan hasil. Ketika muncul hasil, langsung masuk ke web dan jalankan. Nah, gitu ya. Jadi hierarkinya kayak gitu. Kita buat yang sesederhana itu. Jadi saya sudah ada 3 sebenarnya Bapak Ibu yang saya buat. Tapi saya akan mulai dari yang sederhana dulu. Dan akan saya berikan 2 yang terakhir itu nanti pada saat minggu berikutnya. Ya. Jadi aplikasi yang kedua itu Bapak Ibu bisa memilih kelas dan memilih nama siswa. Nah, sementara yang akan saya contohkan ini adalah kelasnya hanya 1. Kelasnya hanya 1, Bapak Ibu. Tapi nanti tipsnya kita akan mengcustom URL-nya itu tadi. Lama banget ya. Oke. Nah, ini template sudah. Jadi yang sudah ini saya tutup Bapak Ibu. Sudah ini saya tutup. Saya buat 2 contoh model ya, 2 contoh model menggunakan kartu siswa dengan menggunakan 1 QR code. Aduh, lama sekali. Ada. Nah, ini contoh aplikasi yang saya buat ya Bapak Ibu, dan juga lumayan banyak. Semua ini belajar tentang presensi. Saya membuat beberapa model-model yang berbeda-beda ya. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu, tapi saya tidak membahas yang sudah jadi ini. Saya akan memulai dengan yang baru. Ini tampilannya ya. Untuk sidebar sebelah kiri Bapak Ibu, menu-menunya itu banyak sekali. Menu-menunya. Nah, ini banyak sekali menu-menunya. Duh, Pak, kok saya lihat sudah agak ngeleang gini, Pak. Jangan dulu, Bapak Ibu ya. Ini mudah kok. Nah, ini Kodular IO ya, Bapak Ibu. Kodular.io. Nah, Bapak Ibu di situ tinggal create akun ya. Nah, ini sudah muncul create akun. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk buat dengan menggunakan akun Google. Jadi tanpa isi nama lagi, tanpa isi email lagi, tanpa isi hal-hal yang lain atau password ya. Jadi saya sarankan menggunakan ini. Oke, ini cukup lama Bapak Ibu. Untuk panduan ini ada di slide ya. Panduan mendaftarnya. Saya akan lebih fokus ke membuatnya. Oke. Saya mulai dari project baru aja. Nah, di project baru Bapak Ibu beri nama aplikasinya, akan diberi nama apa? Contoh misalkan, presensi kelas 6. Nah, di sini Bapak Ibu ada notifikasi berwarna merah. Artinya bahwa nama ini tidak boleh ada unsur spasi. Maka kita ubah menjadi underscore sini ya. Nah, jelas ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik next. Di sini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu atur apa yang mau dipilih dari misalkan pemilihan warna ya. Nah, cuman yang paling poin Bapak Ibu, kita
sesuaikan dengan minimum SDK. SDK itu adalah apa ya panjangannya? Ini ada Android berapa yang paling mutakhir gitu ya Bapak Ibu tuh. Ada Android 10, Android 9 ya. Mungkin yang banyak dan lebih dominan di pasar itu kalau 10 ini yang baru-baru ini. Ya kita standarkan aja yang menengah ya Bapak Ibu. Menengah itu mungkin yang 9. Kita pilih aja yang 9. Kemudian nanti kita klik finish ya Bapak Ibu. Klik finish. Nah, biarkan ini beroperasi. Jadi nanti muncul halaman kosong Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Nah, oke, gini ya Bapak Ibu. Nah, sebelum memulai Bapak Ibu. Oke, ini saya close saja biar nggak putar-putar. Sebelum memulai, kita diberi sebuah kanvas atau ukuran layar ya. Ukuran layar di sini di atas sendiri Bapak Ibu itu ada bermacam-macam pilihannya. Ya. Kita pilih LG Nexus misalkan. Nah, modelnya seperti ini. Kemudian di bawahnya juga ada Google Pixel. Dan di bawahnya nanti ada Samsung Galaxy S9. Nah, lebih gede lagi. Bapak Ibu. Oke, kita gunakan yang standar. Tadi bawaannya adalah Google Pixel 3 ya. Nih. Di sebelah kiri Bapak Ibu ini adalah menu atau sidebar ya. Pilihannya banyak mulai dari user interface, UI, tampilannya nanti akan nambah button, kemudian checkbox, kemudian circle progress, ada apa? Ada image, ada label, banyak banget Bapak Ibu. Semua ini tinggal kita geser-geser gitu Bapak Ibu ya. Ini berbeda dengan mungkin membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio, dan itu bahasa pemrograman semua Bapak Ibu. Nggak ada kita main pindah-pindah gini. Nah, itu cukup susah juga ya. Dan itu butuh sekolah 4 tahun Bapak Ibu. 4 tahun pun mungkin masih meraba-raba juga untuk membuat ini. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? 1, nah kita buat nama identitas sekolah kita dulu Bapak Ibu ya. Mulai dari yang paling atas. Oke, kita pilih user interface di sini Bapak Ibu. Setelah itu kita cari yang namanya label. Nah, ini. Label kita geret Bapak Ibu, jangan diklik ya. Kita geret, letakkan di mana yang kita mau. Saya letakkan di sini Bapak Ibu. Duh Pak, ini nggak bisa lagi digeser, kemudian diletakkan agak ke tengah gitu. Ya, nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi ini harus setelah ditempel di sini, Bapak Ibu mengaturnya di sebelah kanan. Di bagian properties ini ya Bapak Ibu. Ayo kita atur Pak, ayo kita atur. Nah sekarang mulai dari pilih font. Font kita buat jenis font bold. Nah, kita cetak tebal dulu, Pak. Oke. Ukurannya karena ini judul sekolah ya, nama sekolah kita, maka saya beri ukuran ini menjadi 18 misalkan. Ya. Oke, ini sudah 18, Pak. Dan selanjutnya kalau Bapak Ibu ingin memilih font, silahkan ini cari font mana yang ingin dipakai ya. Tapi saya menggunakan default aja bawaannya. Kemudian Bapak Ibu tingginya kalau mau diatur silahkan tingginya berapa. Misalkan 100 tingginya, 100 px ya, 100 pixel. Nah, dia akan melebar sebesar ini Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kalau space-nya seperti ini nanti teks yang ada di bawahnya cukup jauh jaraknya. Maka saya tidak mengatur tingginya, saya buat otomatis. Jadi saya tekan lagi yang ini. Terus Pak, supaya ini lebarnya maksimal Bapak Ibu, dari kiri ke kanan, maka Bapak Ibu pilih yang full wide di sini ya. Nih, klik. Sehingga muncul full parent. Nah, bedanya tadi kalau ini hanya sampai pada tulisannya aja, kotaknya. Sementara kalau kita pilih full parent, maka dia akan sampai dari garis tepi sebelah kiri ke garis tepi sebelah kanan. Jelas ya Bapak Ibu? Kemudian berikutnya isi teksnya. Nah, teksnya for label 1. Nah, Bapak Ibu ubah di sini
menjadi nama SD sendiri ya, SD Negeri 3 Tlogosari. Nah, oke. Ini sudah nama SD saya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita pilih text alignment. Nah, kira-kira mau dirata apa nih? Mau ditaruh di sebelah kiri, tidak apa-apa, sebelah kanan, tidak apa-apa, atau bagusnya di tengah. Nah, kita pilih text alignment ini, kita pilih yang center. Kalau kita ingin mengubah warnanya, di sini sudah ada jadi text color. Nah, pilih Bapak Ibu, mana warna yang representatif ya. Saya beri warna biru misalkan. Seperti ini, kemudian kita klik set. Nah, oke. Oke, label ini Pak, biar kita mudah untuk mencari elemen dengan nama. Kalau kita hanya nulis label sementara isinya SD 3 Tlogosari, pusing juga nanti kalau misalkan labelnya cukup banyak. Nah, maka perlu diinisial Bapak Ibu. Kita ubah dengan menekan tombol pensil ya. Kita beri ini adalah judul. Nah, kemudian kita klik rename. Oke, ini judul ya di sini. Terus kita copy lagi Bapak Ibu. Klik di sini, kemudian Ctrl D atau klik kanan boleh, duplikat. Boleh. Ya, atau langsung Ctrl D juga boleh. Klik, saya lebih senang Ctrl D lebih cepat. Nah, ini. Yang ini Bapak Ibu saya ubah menjadi alamat sekolah ya. Alamat sekolah. Nah, ini memudahkan kita. Kalau judul ingin diubah lagi menjadi nama sekolah juga sama. Lebih bagus ya. Ya. Oke. Kita ubah alamat sekolah isinya ini sesuai dengan alamat sekolah kita ya. Kita ubah di bagian teks di sini Bapak Ibu. Di sebelah kanan ubahnya Jalan titik Rengganis nomor 07 Kecamatan Sumber Malang. Ya. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu ya. Duh Pak, itu kok nggak rapi banget ya. Oke, ukuran teksnya kita ubah. Kita scroll ke atas, kita tidak bold, ya, jangan di bold Bapak Ibu. Kemudian ukuran teksnya kita kecilkan menjadi 12. Nah, tahu 14 juga boleh Bapak Ibu ya. Nih. 14. Ya, tadi cocok 12 Pak ya. Nah, lebih ini. Ya, kalau mau di bold tidak apa-apa. Ya. Oke, ini sudah jadi. Loh, saya melihat bahwa teks ini terlalu mepet ke bagian header yang ada di atas ini ya Bapak Ibu. Gimana caranya? Supaya lebih pas, lebih bagus. Oke, caranya Bapak Ibu duplikat aja ini, duplikat Ctrl D. Dan yang atas ini Bapak Ibu jangan beri teks, artinya dikosongi. Untuk memberi jarak. Nah, jadi nampak lebih bagus sekarang. Ya, untuk penamaannya biarkan aja karena ini bukan berfungsi bagian dari ini ya. Biar aja seperti ini. Paham ya sampai di sini Bapak Ibu? Kira-kira yang saya jelaskan? Terus Pak? Ya, kita lanjut terus Bapak Ibu ya. Kita akan menambahkan tombol di bawah Bapak Ibu. Nah, ini ada button ya. Kita geret. Ini kita geret seperti ini. Nah, ini kalau kita geret ke bawah Bapak Ibu enggak mau dia. Tuh. Sorry. Tuh, enggak mau. Dia tetap mengisi sesuai ordernya, mengisi sesuai urutan ya. Bapak Ibu. Jadi ini mengisi sesuai urutan. Oke. Kita ubah dulu.
Mulai dari yang paling atas ya Bapak Ibu. Warnanya kita sesuaikan dengan warna ini. Ini warna biru Bapak Ibu, kita pilih juga warna biru. Kita set menjadi warna biru. Terus ukuran fontnya sudah betul 14 Bapak Ibu. Kemudian font tipenya silakan nanti kalau mau diubah. Nah, kemudian height-nya mau diatur 100 nanti seperti ini jadinya kalau 100. Tuh. Nah, tuh. Jadi enggak kayak bukan tombol malah nih ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini saya buat otomatis saja. Seperti ini. Tetapi ini full white ya. Maka kita klik yang white ini menjadi yang sebelah sini. Nah, oke, lebarnya ya. Terus Bapak Ibu shape, kita pilih shape-nya. Nah, shape-nya di sini mau di apa? Oval. Maka jadinya oval. Kemudian mau di rectangle, kotak banget, kaku Bapak Ibu ya. Saya biasanya menggunakan yang rounded. Nah, jadi ujung-ujungnya itu agak ini, kesannya bagus. Terus yang berikutnya ini teks yang ada di dalam tombol ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengubah scan sekarang. Nah, jadi langsung suruh scan nih. Suruh scan seperti ini. Oke. Nggak ada manis-manisnya Pak, dilihat. Iya, memang Bapak Ibu. Belum ya. Terus selanjutnya, ini sudah kita atur. Kalau kita memang perlu untuk menambahkan logo, nah ini sangat bagus ya. Oke, supaya ini bisa diatur ke bawah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu perlu memberi, ini ada chat dari siapa nih? Oke. Perlu memberi space ya, spasi Bapak Ibu, jarak ya. Nah, spasi itu di mana Pak? Oke, kalau ini user interface, kita pilih yang layout. Nah, layout kita klik Bapak Ibu, kita pilih layout, kita pilih general ya. Setelah itu ke kanan sedikit lagi, maka di sini ada pilihan-pilihannya. Ada cut view, kemudian grid, horizontal arrangement ya, dan seterusnya. Nah, kita pilih yang space, artinya akan memberi jarak. Kita taruh di atasnya tombol Bapak Ibu seperti ini. Ya. Nah, kemudian spasi ini kita maksimalkan, cara memaksimalkan ya sama. Weight-nya kita full, tingginya juga kita full. Nah, sehingga sekarang tombolnya persis sudah ada di bawah ya. Tuh. Seperti ini Bapak Ibu. Oke ya. Nah, kita perlu untuk mengubah nama tombolnya Pak. Ini kan masih button 1 Pak. Oke, supaya lebih mudah ini nanti menginisial ya. Kita ubah, klik tanda pensil, kemudian kita ubah menjadi tombol scan. Ketik di sini Bapak Ibu. Tombol scan. Kemudian rename. Nah, Pak kurang manis Pak. Gimana ya supaya lebih manis lagi? Oke, kita tambah pemanis ya Bapak Ibu. Kita ke user interface lagi Bapak Ibu. User interface. Kemudian kita tambahkan image. Drag ya ini. Tambahkan image. Kita taruh di sini. Nah, biasanya image itu ada di atasnya nama atau di bawahnya nama Bapak Ibu? Mana yang lumrah? Saya juga kurang ini. Beri pandangan di sana. Ya, image itu di bawahnya nama atau di atasnya nama, Bapak? Di atas, Pak. Oh, image untuk QR code-nya atau image untuk apa, Pak? Bukan, ini hanya pemanis ya. Oh, pemanis. Mungkin di atas ya. Di situ, Pak. Saya geser ke atas gini ya. Enggak apa-apa. Geser gini ya. Di atas lah. Ya. Loh, gambarnya ini Pak harusnya kan di tengah, betul. Nah, Bapak Ibu tinggal klik weight ini supaya full. Nah, sudah jadi di tengah kan, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita cari
image-nya dengan cara di sini di sebelah kanan Bapak Ibu. Ini kan masih nun ya. Nggak ada gambarnya, ini masih. Sehingga kita perlu klik upload. Nah, ini upload Bapak Ibu. Kita upload. Kemudian kita klik upload aset di sini. Kita cari gambar dari logo sekolah kita misalkan ya. Saya contohkan. Nah, ini logo sekolah saya, logo kabupaten. Dan kita tunggu hasil upload ini selesai ya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Ya kan? Bisa nggak dipindah? Ini diklik muncul di sini Bapak Ibu. Nah, oke, diklik muncul di sini untuk melihat sementara ya. Kemudian kita close aja karena sudah tersimpan di sini. Belum muncul juga Pak? Ya, karena di bagian picture kita belum memilih apa-apa. Nah, sekarang sudah ada pilihan lambang kabupaten. Oke. Du. Ini besar banget Pak. Gimana caranya? Ya, sabar Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini tingginya Bapak Ibu jangan dibuat otomatis. Kalau otomatis dia mengikuti resolusi dari gambarnya. Kalau resolusinya 1080 ya maka setinggi 1080 Bapak Ibu. Ya, sehingga kita perlu mengatur tingginya itu di sini. Nah, ini yang perlu kita atur tingginya itu sama dengan 100 misalkan. Nah, terus kita ubah lagi mainkan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Sudah ya nih. Kita mainkan. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Oke ya. Untuk image jelas 10 px. Kalau ini terlalu besar kita kecilkan menjadi 95 misalkan. Nah, maka dia akan agak kecil. Nah, saya copy ini Bapak Ibu, Ctrl D. Kemudian saya taruh di atasnya image. Jadi saya beri space yang agak berpisah ya. Ini saya tidak beri tulisan apapun. Karena fungsinya hanya spasi antara logo dengan tulisan. Oke. Fontnya saya ganti dengan 7. Nah, ini lebih dekat. Ini jauh lebih representatif, Bapak Ibu. Terus setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, ini langkah berikutnya ya. Kita tambahkan pembaca scannernya ya. Oke. Dengan cara kita klik cari di sini Bapak Ibu, pencarian, ketik aja scanner. Nah ini, barcode scanner. Kita drag, kita taruh di sini. Ah ya, Bapak Ibu. Nah ini masih ada barcode scanner 1, kita rename aja menjadi seperti ini. Oke. Setelah di-scan Bapak Ibu, maka hasilnya kan berupa link. Nah, link ini wajib diakses dengan web. Paham ya Bapak Ibu? Wajib diakses dengan web. Nah, sehingga di sini juga kita perlu menambahkan yang namanya web. Kita ketik lagi di pencarian web. Kita pilih yang namanya web viewer. Bapak Ibu ya. Kita klik di sini web viewer. Oke. Nah, ini jaraknya cukup berdekatan. Saya antara web viewer dengan tulisan ini. Saya Ctrl D lagi sebagai pemisahnya Bapak Ibu. Dan saya tidak menambahkan teks apapun di sini. Iya. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, ini web viewer. Ini saya ubah namanya menjadi seperti ini ya. Oke, sampai di sini baru kita jalankan pengkodeannya. Nah, loh, sebentar Pak, ulangi Pak, sabar dulu. Pengkodean. Yang mana Pak? Nah ini namanya blocking kode. Ini ya Bapak Ibu. Kalau ini desainer, mendesain, kita sekarang isi perintahnya dengan blocking kode. Nah, kita klik di sini. Oke.
Pertama, Bapak Ibu, tentu kita akan tekan tombol scan, kan gitu ya. Ya, maka kita pilih tombol scan di sini, di bawah, tombol scan. Kita pilih ketika tombol scan diklik, do. Do itu maka laksanakan atau lakukan apa. Nah, ini kita ambil yang ini ya Bapak Ibu. Ketika tombol itu diklik atau dipencet, maka ya munculkan scannernya kan gitu. Nah, berarti kita ke scanner sekarang. Mana? Tulisan scanner. Nah, ini. Maka ini do scan. Nah, lakukan penyekenan. Oke. Ini kita masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, sehingga bahasa ini logika sekali ya Bapak Ibu. Ketika tombol diklik, nih, do, lakukan scan. Udah benar nih. Setelah itu hasil scan, nah ada bahasa lagi. Berarti kita ke scan ini. When barcode scanner after scan, artinya ketika selesai di scanner, ini saya taruh di bawahnya. Setelah selesai di scanner, maka result. Oke. Result itu adalah dapatkan hasilnya. Hasilnya kan berupa link itu tadi ya Bapak Ibu. Kemudian get result. Ya. Taruh di sini. Setelah di-scan, dapatkan hasilnya. Get result. Oke. Setelah diperoleh hasilnya, jalankan di web. Nah, berarti kita pindah ke web. Web. Ini web viewer ya. Oke. Kita cari mana? Kita cari yang bawah. Itu kan URL Bapak Ibu. Maka di sini cari yang URL. Ada nggak URL? Nah ini ya Bapak Ibu nih, tuh. Taruh di sini. Oke ya. Nah, kemudian ketika selesai di-scan, ambil hasilnya, kemudian hasilnya jalankan di web. Oke, ini saya duplikat, yang dijalankan adalah hasilnya ini. Ya. Pengkodeannya sampai di sini sudah Bapak Ibu. Ya. Gimana Pak cara ngetesnya? Oke, kita mulai. Saya menggunakan Kodular Companion. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di ini. Di web ya, di Play Store. Kodular Companion. Nah, kita pilih tes di sini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih connection. Oke, namun sebelumnya agar Bapak Ibu melihat tampilan ponsel saya aktifkan dulu yang namanya Power Mirror ya. Power Mirror. Oke. Mohon izin Bapak Ibu. Mohon terima kasih atas kesabarannya menunggu. Nah ini jadi logikanya harus main ya Bapak Ibu. Ini logikanya. Sedikit Bapak Ibu, tapi kan itu mampu menggerakkan ini tadi. Oke. Oke. Nah, ini HP saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa sambil melihat tampilan HP saya ini. Dan saya akan mencontohkan ini adalah Kodular Companion Bapak Ibu ini ya. Ini logonya. Ya. Nah, saya klik. Oke, ini saya close Bapak Ibu. Caranya tes lagi, kemudian
Saya disconnect dulu ya, set connection. Saya connect lagi Bapak Ibu. Nah, ini saya di HP ngetik di sini ya Bapak Ibu. Ini saya ketikkan sesuai dengan ini. PYN FQ. Nah, seperti ini. Kemudian saya tekan next ini. Nah, ya. Nah, setelah itu kita tunggu hasilnya. Maka gambarnya menjadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sebentar. Oke, gini ya Bapak Ibu. Terus kita scan sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke bagian link 1 tadi yang sudah kita buatkan. Mohon maaf, apakah HP saya itu terlihat ya Bapak Ibu? Belum Pak Noval, HP-nya belum terlihat. Ya. Pak apps mirror-nya yang Oh, aduh. Oh, dari tadi saya ini berarti kesalahan saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini HP saya ya Bapak Ibu. Oke, saya ulangi supaya Bapak Ibu lebih mahir. Jadi tadi kode itu buka di Kodular Companion, kemudian masukkan kodenya. Oke, sebentar. Ini masih berputar ya. Nah, kodenya tadi sudah ya Bapak Ibu, masukkan kodenya. Setelah itu saya akan scan satu aja. Misalkan hasil dari Dio ini ya Bapak Ibu. Saya buka. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ponsel saya. Oke, di sini saya akan menekan tombol scan di bawah. Namun sebelumnya ini saya besarkan. Ya. Saya akan menyeken Bapak Ibu. Nah, ini sudah terbuka scanannya. Kita arahkan ke barcode yang ini. Ya. Oke, ini masih. Sebentar, ini terlalu susah ya. Saya tambah aja. Nah, kalau ini mungkin cukup jelas Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi ini sudah berhasil Bapak Ibu. Ya kan? Maka di bawahnya sini Bapak Ibu itu muncul jawaban Anda telah direkam. Oke ya. Jawaban telah direkam. Sehingga kalau kita masuk ke presensi, ke bagian presensi Bapak Ibu, maka di sini saya merekam punya Dio terakhir. Oke, mana? Saya buka dulu hasilnya. Tadi ini punya Dio ya namanya Bapak Ibu. Nih. Oke. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu. Oke, nah ini. Ini punya Dio ya. Tuh. Gimana? Masuk langsung ya Bapak Ibu punya Dio nih, ya kan? Nah. Jadi ada yang ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Berarti di HP siswanya harus ini Pak, harus download aplikasinya begitu Pak. Iya, jadi semua siswa nanti punya aplikasi buatan Bapak Ibu ini untuk melakukan presensi. Tapi itu belum jadi begitu Pak. Nah, ini begini Bapak. Oke, saya jelaskan dulu ya. Karena siswa itu punya kartu ya. Jadi mau absen kan cuma nunjukin kartu. Berarti yang punya mesin scannernya itu siapa? Kan gurunya Bapak. Ya. Benar enggak? Betul. Nah,
Itu kalau menggunakan kartu. Bisa nggak tanpa kartu? Ya bisa. Tetapi di aplikasi itu harus ada pilihan nama. Loh, kenapa kok harus ada pilihan nama, Pak? Ya karena namanya berbeda-beda. Sehingga siswa yang mau absen pilih namanya, pilih keterangannya, scan. Gitu. Oh iya iya. Ya, kayak manual lagi begitu. Nah, tapi kalau manual kan masih ngisi, masih ngetik, Pak. Kalau itu kan cuma pilih-pilih, scan, selesai. Iya. Gitu. Bisa. Nah, untuk yang pilih-pilih, scan, selesai, itu saya akan jelaskan lebih detail di pertemuan minggu depan, Bapak Ibu. Ya. Nah, khusus yang ini, saya memanfaatkan yang pakai ini apa? Pakai kartu siswa. Nah, kalau ingin menjawab pertanyaan yang tadi, gimana kalau linknya itu tidak bisa dibaca oleh scanner lain? Oke, kita permak lagi, Bapak Ibu. Kita permak lagi. Saya akan contohkan satu aja ya. Jadi ya, ikutan diri guna. Nah, di bagian URL ini Bapak Ibu, ya jangan kasih URL utuh Bapak Ibu ya. Kalau dikasih URL utuh nanti ya link utuh itu ya bisa di-scan oleh aplikasi lain nantinya. Oke ya. Jadi apa Pak yang harus dilakukan? Nah, kita perlu mengkombinasikan Bapak Ibu. Jadi scroll ke atas Bapak Ibu bisa memilih yang namanya teks di sini. Ya. Kemudian pilih yang mana Pak? Teks. Nah, Bapak Ibu bisa join teks. Nah, kita klik di sini Bapak Ibu. Jadi kita perlu menggabungkan. Nah, ini saya taruh di sini. Oke, kita kembali ke bahasa ini tadi ya Bapak Ibu. Kita flashback ya. Linknya kan ini, benar nggak? Linknya ini ya Bapak Ibu. Saya putus. Saya ambil teks awalnya itu dari ini sampai sini. Sampai sini Bapak Ibu. Ya, ini saya ambil, saya copy, saya taruh di sini nanti. Oke, jadi ini saya ambil teks lagi, kemudian saya isi. Di sini, seperti ini saya paste Bapak Ibu ya. Paste. Oke, ini kan bagian depannya Bapak Ibu ya. Bagian depannya. Loh Pak, bagian belakangnya ini Pak. Nah, bagian belakangnya ini yang kita jadikan barcode Bapak Ibu. Oke ya. Jadi ini bagian depannya. Sampai mana tadi? Sampai sama dengan ya. Kemudian bagian belakangnya ini kita jadikan barcode. Nah, bagian belakangnya sampai sama dengan. Nah, ini ke belakang Bapak Ibu kita jadikan barcode ya. Oke, namun sebelumnya ini kita perlu copy dulu. Copy ya, copy. Kita ambil teksnya saja karena itu masih dalam bentuk rumus ya Bapak Ibu. Saya pusing terlalu panjang nih. Oke, nah saya taruh di sini deh. Saya control value. Kemudian saya buat seperti ini dan ini saya besarkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya ambil tadi sampai PP ini ya Bapak Ibu, USP sama dengan ini bagian depannya. Nanti gabung dengan bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ini yang kita ubah menjadi barcode. Nah, ini saya klik kanan, copy, kemudian kita pakai barcode manual ya Bapak Ibu, QR code generator. Nah, ini logika berpikir aja Bapak Ibu ya. Jadi
bagian depannya kita taruh, bagian ekornya kita get result dari scanan gitu. Nah, ini digabung. Tuh. Dah. Oke. Jadi saya pastekan bagian belakangnya jadikan ini. Ini saya jadikan QR kode. Nah, setelah itu kita buat QR-nya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ini, ya kan? Kalau kita scan, maka orang lain tidak akan bisa mengakses lagi dengan browser yang ada di HP gitu ya. Tuh. Nah, ini saya scan. Nah, ini. Jadi, ini kode apa ini? Nah, kalau ini berupa URL, maka di sini go to web kan gitu ya. Sementara yang kita scan, nah ini apa ini? Kode apa ini? Nah, jadi sudah nggak bisa siswa itu mengabsen dari selain scanner yang kita buat. Gitu Bapak Ibu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita buka lagi ini. Oke. Sebelumnya saya refresh supaya coding yang terakhir ini terbaca di HP saya. Sudah saya refresh Bapak Ibu. Nah, saya scan ya Bapak Ibu. Oke, ini saya scan langsung seperti ini. Maka di HP saya itu. Saya ulangi Bapak Ibu, tolong bisa ini. Bisa perhatikan layar HP saya ini Bapak Ibu. Dan nah itu, saya scan barusan. Maka secara otomatis dia telah merekam jawaban. Untuk mempercayai hasilnya, maka Dio ini absen 2 kali barusan ya. Oke, kita cek aja di sini. Nah, Abdullah Syarif ya. Tuh. Bapak Ibu. Ya kan? Nih, loh ini kok kosongan, Pak? Gimana nih? Oke, coba kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Sebentar. Kita ulangi lagi. Ini tes connection-nya saya refresh. Oke, nah Bapak Ibu bisa perhatikan layar HP saya. Ya. Nah, ini sudah saya arahkan ke QR code. Nah, ini saya scan, maka di situ ada tulisan jawaban Anda telah direkam ya. Nih. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu yang terakhir ya. Oke. Jadi itu caranya Bapak Ibu kita bisa mensiasati dengan menggabungkan. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ketika membuat aplikasi QR code ternyata bisa di-scan di lain aplikasi bermasalah juga. Nah, sehingga kita mensiasati dengan yang seperti ini. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Berarti ini Pak, mau nanya Pak. Ya, yuk. Nah, saya senang nih. Kan tadi buat modularnya itu di web ya Pak. Di web. Nah, sedangkan untuk dijalankan oleh guru itu berarti harus punya aplikasi di handphonenya yang namanya Modular Companion ini. Oh, nggak harus Pak. Oke. Oh. Jadi pertanyaannya, saya mengerti. Pertanyaannya, gimana cara mendownload APK-nya? Nah, itu lebih pas mungkin. Ya kan? Oh, iya. Jadi proyek Ya, yang kita gitu. buat tadi itu kan aplikasi Android. Gimana cara mendapatkan APK-nya? Nah, ini saya jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah final, Bapak Ibu tinggal klik export. Ini. Kemudian Bapak Ibu ini ekspor menjadi .apk. Nah, kita klik aja .apk.
Ya, maka secara otomatis ini nanti apa namanya akan mendownload ya. Nah, hasil downloadannya ya kita install Bapak Ibu ya, install di Oke, HP ya Pak, kita. sudah terjawab. Ya, nah ini sudah. Gitu caranya ya Bapak Ibu. Pak, ini butuh disimpan nggak Pak proyeknya? Nah, ini klik. Kalau ingin langsung di-download ya Bapak Ibu scan aja, langsung di-scan aja. Nah, gini saya stop sharing bentar. Ada ada barcode kan Bapak Ibu ya. Nah, kita scan aja QR kodenya ini. Nah, tuh. Setelah itu maka nanti akan diminta untuk ke mana? Sorry. Ya, biasanya otomatis sih. Coba saya pakai kamera. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita klik go to website. Nah, maka secara otomatis nanti akan terdownload. Nah, ini sudah muncul ya downloadan. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh yuk. Ini masih yang istilahnya belum di custom ya Bapak Ibu, belum ada modifikasi mengenai aplikasinya, masih yang kita menggunakan blocking kode yang standar dulu nih. Yang penting hierarki berpikirnya itu masuk dulu. Nah, ini Ya kita Pak. klik open. Nah, jadi tampilannya seperti ini Pak kalau di ini ya. Nah, Pak, namanya kok screen 1, Pak? Bisa nggak diubah ya? Bisa, Bapak Ibu. Namanya masih screen 1 ya. Oke. Oke. Wah, ini kenapa nggak bisa di... Ini ya Bapak Ibu, masih screen 1. Jadi di sebelah kanan nanti Bapak Ibu tinggal mengubahnya aja. Ini kenapa ya? Coba saya reload aja ya Bapak Ibu. Ya Pak. Ya. Tinggal icon. Nah, ini. Kita pilih yang ini ya tadi, Bapak Ibu, kita klik presensi kelas 6. Nah, untuk yang scan 1 itu diubah di bagian bawah sini, Bapak Ibu. Lupa saya untuk menyampaikan tadi di awal. Ya. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu ini berputar-putar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Untuk ikonnya Pak. Oke, icon. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Icon bisa diganti nggak Pak? Bisa. Bapak Ibu silakan nanti cari yang PNG boleh. Atau Bapak Ibu bisa cari yang SVG juga boleh. Di web kreator kodulernya itu Pak, yang diubah nanti. Yang diedit maksudnya. Iya, di bagian kanan sini Pak. Di bagian properties ke bawah ini. Nah, jadi kalau mengubah sesuatu, properties ke bawah ini Bapak Ibu ya. Tuh. Ya Pak. Aduh, putar-putar. Ngeselin kalau sudah begini. Oke, sebentar. Ini saya close dulu yang sudah ini ya Bapak Ibu. Astaga, ditunggu-tunggu.
Baik. Apa dia ini? Halo atau blok? Kalau itu mengizinkan. Mengizinkan. Izinkan. Nah, ini ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk mengubah nama screen di atas ini ya Bapak Ibu, ini menjadi QR kode presensi siswa. Ini Bapak Ibu klik screen satu ini, kemudian scroll aja ke bawah. Di bagian title ini Bapak Ibu ubah ya. Nah, ini. Oke, ini tuh. Nah, ini yang kita buat barusan. Oke, ini saya close saja. Yang lama. Jadi ini kan masih screen satu ya. Kita scroll ke bawah Bapak Ibu, kita ubah itu menjadi, nah ini titelnya menjadi, nah, seperti ini. Presensi kelas 6. Nah, sini otomatis akan berubah. Untuk icon, Bapak Ibu, mana itu icon disediakan? Saya lupa ingat icon. Kita pilih screen ya. Screen 1 kita pilih. Coba kita sama-sama ini ya Bapak Ibu. Cari yang namanya ikon, ada nggak? Background image. Nah, ini ada animasi sebenarnya. Title bar, visible. Iya, di mana ya? Background image, bukan ya Bapak Ibu. Terus close screen animation. Oke Pak Saiful, saya coba cari dulu ya Pak ikonnya di mana. Yang saya tahu tuh ada di sini Pak ikon itu. Ya, Pak. Di sebelah sini. Iya sama kayak gini Pak tulisannya, ada uploadan gini. Kemudian pilih icon gitu. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Tanya Monggo Pak. Bapak Ibu, monggo Pak. Ada. Tanya Pak. Bosan Bapak Ibu nih kayaknya. Pak Gapir, Pak Gapir. Ya, tanya Pak. Ya, sip. Nah, silakan Pak. Itu berarti siswa bisa absen berkali-kali setiap hari. Bisa Pak, berkali-kali. Tetapi kita sudah membuat di sini, meskipun berkali-kali, yang direkap itu kan hanya ini Pak, hanya sekali. Meskipun pada kenyataannya di sini misalkan 4 kali, yang direkam yang paling terakhir. Iya. Gitu. Acuannya direkap berarti nanti ya Pak. Iya, Finalnya. jadi kita kan nggak mungkin lah Bapak Ibu ngumpulkan presensi yang ini kan belum diolah ini. Jadi yang kita Iya. gunakan untuk buat laporan bulanannya kan yang ini jelasnya. Nah ini kan sudah kita membuatnya. Sudah ada tanda tangan dengan kepala sekolah. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan kembali, Bapak Ibu? Monggo Pak, monggo. Oh ini.
Ini Pak, oh sekarang ditaruh di sini ternyata. Astaga. Pak Saiful, klik di sini Pak, Pak Saiful ya. Di gear itu Pak. Pengaturan Ya, berarti di pengaturan tanda gear ini Pak. setting. Kemudian Oke. apa namanya? Nama aplikasinya ya, Pak Saiful. Ya. Presensi QR code misalkan. Kemudian ikonnya di sini bisa pilih Pak. Ini misalkan Kabupaten Situbondo. Kemudian kalau ada splash screen, jadi sebelum masuk ke tampilan itu, ke tampilan utamanya, Bapak bisa gunakan splash screen. Buatlah di di PowerPoint bisa animasi splash screen. Oke, setelah itu, nah sudah Pak nih selesai. Tinggal kita gak ada tombol save di sini, jadi sudah otomatis. Ya, gitu. Tinggal kita close saja. Nah, gitu Pak Saiful ya. Lakukan cara yang sama, export, jadikan APK. Nah, oke. Ini dari semangat pasti bisa. Wah, terima kasih Bu Rusma. Ini menyemangati siapa ya Bu Rusma nih? Oke, ini ada Mas Alfian. Sahabat saya dari Kalimantan Selatan. Silakan Mas Alfian. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke Pak, ini mau tanya itu misalnya, halo, dengar nggak Pak? Ya, Ya, dengar Pak. Aman. Oke. Nah, di situ misalnya kan kalau kita pengen misalnya background yang di screen itu diganti bagaimana ya? Itu kan cuma warna aja itu. Boleh, di custom boleh ya. Jadi boleh ya, ya. Buat layoutnya sebagus mungkin. Nah ini Mas Alfian banget nih kalau ini. Di sidebar di bagian properti sebelah kanan ya, kita masuk di screen. Di sini tuh sudah ada backgroundnya. Tuh, background image ya, Mas Alfian ya. Nih. Oh, oke. Terus kita tinggal upload aja image mana yang akan kita gunakan. Kalau logo Situbondo kok kayaknya kurang pas Mas. Coba ya. Logo Situbondo misalkan. Backgroundnya akan tuh. Gimana? Nggak bagus ya. Jadi kacau nih. Nah, jadi kita non. Kalau background color yang ada di atasnya. Oke, gitu. Jadi bisa di custom ya, Bapak Ibu. Oke, Mas Alfian. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh yuk. Siapa sekarang? Pak Nurlehan. Nggak ada suaranya Pak Nurlehan tadi. Oke, Bapak Ibu, gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, apa kita cukupkan? Atau Mas Marwanto nih, pertanyaan terakhir mungkin. Oke, ini Bang, terkait tadi kan, ketika kita mungkin sudah jadi APK ya. Nah, itu kan berarti sudah menjadi hak kita atau gimana? Atau itu harus gimana ya? Apa itu tidak berbayar ya? Enggak ya Bang ya? Ketika nanti atau mungkin malah bisa kita ajukan ke Google Play Store gitu ya. Nah, itu jauh lebih bagus Bapak Ibu. Jadi bisa kita ini ya, apa namanya? Taruh di Google Play Store. Cuman kalau taruh di Google Play Store itu nanti kita harus punya ini akun developer ya kalau nggak salah. Sebagai pengembang Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah naruh di situ, mudah buat kita untuk mengarahkan semua siswa kita unduh aplikasi presensi di situ. Nah, itu bisa dapat ini apa kayak uang ya, uang ini. Tuhan. Oke. Gitu ya, Mas Marwan. Siap, Mas Marwan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Gimana? Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan. Nanti hal-hal yang kurang dipahami bisa tanyakan kepada saya di grup WA ya. Kemudian minggu depan kita masih ada 3 sesi konsultasi Bapak Ibu untuk merampungkan proyek
yang harus Bapak Ibu selesaikan ya. Saya berharap Bapak Ibu mampu membuat seluruhnya. Jadi harapan saya mengikuti kegiatan ini memang betul-betul bukan hanya duduk melihat selesai tidak, tetapi memang ada produk yang memang Bapak Ibu hasilkan gitu. Baik Bapak Ibu, rekaman ini akan saya upload lagi, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali jika ada hal yang kurang dimengerti ya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang telah hadir. Terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah hasanah keilmuan kita untuk terus menambah lagi ya Bapak Ibu. Dan saya sangat bangga kepada Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk menyimak. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Terima kasih Pak Noval. Terima kasih Bang Marwan. Gimana Bapak Ibu? Sebelum Ini berakhir foto bareng dulu ya. Ya. Foto bareng. Di mana Mbak Sasanya ini? Ya, Pak Noval. Ya. Oh, Mbak Sasanya enggak ada. Kemana? Sasa ini. Kak Sasa pindahan rumah. Oh, pantes kan. Iya. Aslinya kan minimal ada ice breaking dikit, tadi kan tidak terlalu sepaneng Bapak Ibu. Langsung gaspol. Nah. Nggak ada asisten sampean, Pak? Nggak ada, Pak. Pak Saiful. Pak Saiful di mana nih, Pak? Ada di sekolah saya, Pak. Oh, ya malam-malam. Iya, Pak. Saya asli Sumeneb, Pak, sebenarnya. Ini Mas Alfian. Kita foto dulu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi ngerumpi. Yuk, Bapak Ibu, mohon kameranya bisa diaktifkan. Bu Mei, kemudian Adik Ardi, Bu Husnul, Pak Nurlehan, silakan yuk. Oke, ini satu screen aja Bapak Ibu. Saya hitung. 1, 2, 3, ya. Oke. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Oke, saya ulangi. 1, 2, 3. Mantap. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama Pak.